gue nggak akan kasih tahu hari ini gue syuting. Oke, jadi secara hukum normatif dalam hukum acara, saya pikir tidak ada alasan lagi, ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Orang lagi live ditanya sampai gue bosen jawabnya, terus gue bilang gue hamil, dijadiin beritanya. Artis Nikita Mirzani untuk kedua kalinya kembali mangkir dari panggilan polisi usai ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Di tengah ramainya pemberitaan miring mengenai ketidakhadirannya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Nikita sempat mengaku jika dirinya sedang berbadan dua alias hamil. Sontak saja pengakuan Nikita mengagetkan banyak pihak. Tidak sedikit yang mengaitkan kehamilan Nikita dengan ketidakhadirannya memenuhi panggilan penyidik. Terlepas dari alasan Nikita yang kembali mangkir, membuat Arif Fafanda dibuat geram, sampai-sampai mencolek akun Polda Metro Jaya dan Divisi Humas Polri melalui media sosial pribadinya. Bapak Polda Metro Jaya, Divisi Humas Polri, ini Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, kenapa nggak ada tindakannya ya Pak? Ini sudah panggilan kedua dia mangkir dengan status tersangka. Kekesalan atas kembali mangkirnya Nikita juga dirasakan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus, yang meminta kepolisian bersikap tegas terhadap Nikita. Lantas, benarkah pihak Reza Gladys akan menempuh cara lain untuk menyeret Nikita ke persidangan? Ini kalau gue jahat gue nggak akan kasih tahu hari ini gue syuting, ya. Nanti kalian kecewa karena nggak datang. Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Tapi aku pasti mentingin kerja dulu karena mau lebaran. Pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Oke, jadi secara hukum normatif dalam hukum acara, saya pikir tidak ada alasan lagi, ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Tapi kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlaksana oleh penyidik dan atasan penyidik di Subdik 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain sebagai contoh yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 di Pasal 41. Ya. Seharusnya adanya pengawasan yang bersifat insidental dari atasan penyidik. Ya, jadi untuk ke depan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolri Seki Irwasum. Demikian dia. Sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan like dislike, ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan, saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Saya pikir itu, ya. Secara pribadi dia tidak dendam. Lagi, ini bukan soal uangnya atau yang lainnya, bukan. Tetapi ada unsur pemaksaan, kemudian adanya unsur yang terstruktur terhadap perbuatan melawan hukum dengan narasi overclaim dan pembohongan publik. Ini yang sebenarnya klien kami ingin ini tidak terjadi lagi ke depan. Ya, bukan soal yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial, bukan seperti itu. Ya. Saya pikir perlu saya pertegas kembali bahwa klien kami ini tetap berharap agar huru-hara ini dapat segera berhenti
dengan melaporkan para tersangka itu kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Saya pikir itu. Ya, kemarin Humas Polda Metro Jaya kan sudah sampaikan ada 9 barang bukti. Ya, hasil tangkapan layar percakapan ya, kemudian hasil rekaman dan sebagainya. Nah, 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP itu dimasukkan ya, di-compare dia. Ketika ini sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Kabar kehamilan Nikita ternyata hanya gimmick usai Nikita memberikan klarifikasinya saat siaran live di media sosial pribadinya. Pengakuan itu dibuat Nikita usai ibu 3 anak itu mendapat sindiran menohok dari mantan sahabatnya, Fitri Sahuteru. Kini terungkap sudah jika Nikita tidak sedang hamil. Namun sampai dengan saat ini, Nikita belum juga memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Pengakuan Nikita yang mengaku hamil memang membuat banyak orang kecele, tidak terkecuali para seterunya yang kini berharap Nikita segera diperiksa dan dilakukan penahanan. Orang lagi live ditanya sampai gue bosen jawabnya, terus gue bilang gue hamil, dijadiin berita. Bener-bener deh. Gue sih nggak apa-apa kalau misalkan hamil juga, so what? Iya, saya doakan semoga nanti pas persalinan ada yang nemenin. Ngomong begitu, kalau hamil tadi saya udah bilang, kalau memang itu hamil ya didoakan saja sehat bayinya dan ibunya gitu ya. Tetapi kalau ada penggiringan opini, karena kita nih saya sebagai ibu-ibu juga, kalau memang ada ucapan nih beberapa yang DM ke saya, oh bangga dengan kehamilan di luar nikah, ya nggak begitu juga, itu bukan contoh yang baik. Tapi kalian juga nggak boleh tiba-tiba menghakimi seperti itu. Siapa tahu misalnya udah ada nikah siri, memang tidak diekspos dan lain-lainnya, apapun itu ya kita doakan. Kalau masalah kehamilan, doakan aja yang terbaik. Saya sudah tidak mau menduga-duga, saya udah tenang hidup saya, jadi saya tidak mau mengotori otak saya dengan hal-hal yang nggak penting buat hidup saya lagi. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan, dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini itu biar nggak ditangkap atau biar nggak ditahan, ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Babu Mail, bilangin ke majikan kamu ya, bilangin ke majikan Anda kalau hari ini tuh harus kooperatif. Sudah dipanggil, ini panggilan kedua dan akan dilakukan BAP status sebagai tersangka. Aku juga nanti mau belanja, mau ngisi rumah sebelum di penjara. Sebelum di penjara. Tapi habis keluar dari penjara jangan ngelaporin lagi ya, karena saya bakal berjanji loh. Aduh ya Allah. Ini kan boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali. Jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu bener atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Sementara itu, polemik review skincare antara Nikita dan Reza Gladys masih berlanjut. Belum lama ini Nikita menyebut jika Reza Gladys menjual produk skincare ilegal. Tudingan Nikita pun mendapat tanggapan keras dari kuasa hukum Reza Gladys, yang menurutnya apa yang dikatakan Nikita dan para koleganya tidak berdasar. Karena sedari awal mereka sengaja ingin menjatuhkan Reza Gladys. Status tersangka yang disandang Nikita adalah bukti jika apa yang dituduhkan Nikita tidaklah benar. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa klien kami ini melakukan penjualan terkait produk ilegal, pertama laporkan, itu ya, laporkan.
Jadi jangan berbicara masalah dia review, kemudian melakukan pengancaman-pengancaman. Ini kan niat dari awal sudah jelas, terstruktur. Ya, dia katakan ada produk yang ilegal, itu kemudian dia tidak laporkan, tetapi dia lakukan review. Nah ini kan terstruktur nih, ada niatnya dari awal nih. Ya, yang kedua, saya sampaikan dengan tegas bahwa klien kami tidak pernah ya menjual produk seperti yang disampaikan oleh tersangka dan kawan-kawannya. Ya, tapi kalaupun memang dia sudah menjual produk itu, ingat ya, yang perlu saya sampaikan, saya senggol sedikit ya materi pokok perkaranya. Produk itu dibeli, perlakuannya itu di klinik. Ya, perlakuannya di klinik, bukan seperti yang disampaikan oleh si tersangka tersebut. Si pembeli membeli di e-commerce, kemudian diberikan voucher. Ya, cukup itu ya. Diberikan voucher, kemudian voucher dibawa ke klinik, lalu perlakuannya ada di klinik. Ya, jangan diperpanjang. Nanti saya masuk dalam materi pokok perkara ini. Nanti penyidik ini agak marah sama saya ini. Komisi 9 mendesak kami. Semuanya kan hadir dan menyaksikan itu. Kami didesak untuk membuat aturan. Dan artinya itu aspirasi masyarakat luas. Nah, jadi pertama memang kita punya otoritas untuk buat aturan. Yang kedua untuk melindungi masyarakat luas, dan itu terimplementasikan dalam bentuk desakan Komisi 9. Karena Komisi 9 itu wakil rakyat yang resmi, yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dan itu mitra kerjanya kami didesak. Jadi berdasarkan itu, dan yang keempat pertimbangannya adalah demi kepentingan semua sektor, kepentingan para industri. Kan kita tahu industri yang bergerak di bidang kosmetik ini yang ada di negeri kita ini 1.200-an industri, banyak sekali. Jadi kan mereka masing-masing punya kepentingan, dan itu kita akan libatkan. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah gak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh, berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.